Siapa? Yang sabar. Allah katakan 24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami menjadikan mereka termasuk pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk, jemaah. Pemimpin-pemimpin yang mengajak orang lain dalam kebaikan. Kok bisa mereka jadi pemimpin? Kata Allah, lamma sabaru. Ketika mereka sabar, Allah angkat derajatnya. Imam Syafi'i pernah ditanya, dan mereka adalah orang-orang yang yakin ayat-ayat Allah. Lebih baik mana, kata dia? Orang itu dikasih kedudukan atau dikasih ujian. Lebih baik mana, jemaah? Kata Imam Syafi'i, orang itu nggak bakal dikasih kedudukan sampai dikasih bala dan ujian. Jadi itu jalannya memang seperti itu. Antum pikir orang-orang yang sukses itu tidur-tiduran? Mereka capek mereka. Mereka lelah, jemaah. Kalau untuk sebuah kenikmatan di dunia saja. Nih, orang Sumbar itu terkenal suka merantau. Anda ingat cerita teman-teman yang sukses di Jakarta ya? Dari orang-orang Sumbar. Dia Masya Allah, rumahnya besar, usahanya bagus. Dia cerita dulu, Ustaz, anak itu nguli, Ustaz. Nguli. Bawa barang ya di pasar milik orang, capek, lelah, sabar. Meninggalkan keluarganya, tidur di gudang, makan seadanya. Kalau untuk mendapatkan kenikmatan dunia saja dia harus berkorban dan bersabar. Gimana kalau antum mau surga Allah Azza wa Jalla yang luasnya seluas langit dan bumi? Sebagian orang mengatakan, oh saya nggak mampu kalau kayak gitu. Ya berarti engkau memang nggak mau untuk mendapatkan kedudukan. Karena jalan menuju surga Allah itu terjal dan membutuhkan kesabaran. Ahibati billah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling penyabar. 10 tahun beliau di kota Mekah, diganggu, disakiti. Sampai akhirnya beliau hijrah. Beliau hijrah ke kota Madinah, nggak punya rumah. Dan tadi bagus ya, ketika rumah imam itu baru dibangun setelah rumah Allah. Betul kayak gitu. Karena Rasulullah SAW ketika sampai ke kota Madinah, beliau tidak memikirkan rumah. Beliau bangun dulu rumah Allah. Selesai rumah Allah dibangun, beliau bangun rumahnya. Kecil rumahnya beliau. Kalau rumah Allah itu 35 kali 30 kira-kira. Atau kali 35 juga. 30 kali 35. Ini berapa kali berapa nih jemaah? Masjid ini berapa kali berapa? 40 kali? 30 kali 40 ya. Itu Nabi awal bangun SAW. Bangun 35 kali 30 kira-kira. Atau 35 kali 35. Setelah beliau menaklukkan Khaybar, Masjid Nabawi diperluas oleh Nabi SAW. Jadi 50 kali 50. Rumahnya Nabi SAW nggak diperluas. Tetap kira-kira 5 kali 5 rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sabar, jemaah. Di rumah beliau, rumah yang penuh kesabaran. Emak-emak ini belum tentu akan sabar kalau mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sabarnya istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, dia dimadu sama Nabi SAW. Madunya berapa? 8 madunya. Yang Nabi SAW 9 hari sekali baru nginep di rumahnya Aisyah. 9 hari sekali. Alaihi salatu wassalam. Dan Nabi ini menghadapi istrinya yang 9 butuh kesabaran apa enggak? Allah, butuh kesabaran. Beliau harus sabar menghadapi musuh-musuhnya. Beliau bersabar menghadapi orang-orang munafikin. Beliau bersabar menghadapi umatnya alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu hampir 20 kali
Kalau tadi disebutkan 90 kali Allah menyebutkan tentang kesabaran dalam Al-Quran, yang 20 kali itu perintah Allah kepada Nabi secara khusus untuk sabar. Antum kalau baca Quran, ada perintah yang umum kayak tadi, ya ayyuhalladzina amanu, itu perintah buat orang-orang beriman. Tapi ada perintah yang khusus buat Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti firman Allah di surat An-Nahl ayat 127. Allah mengatakan, wasbir wa ma sabruka illa billah. Wasbir, sabarlah engkau. Nabi disuruh sabar. Nanti dapat berapa waktu lagi turun firman Allah lagi. Seperti di surat At-Tur ayat 48. Wasbir li hukmi rabbika. Sabarlah engkau dengan keputusan Tuhanmu. Sabar. Kenapa Abu Jahal kok nggak mati jemaah ketika di Mekah? Allah bisa mematikan Abu Jahal, tapi Allah tidak matikan Abu Jahal. Kenapa Abu Lahab tidak dimatikan ketika di kota Mekah? Yang suka memaki keponakannya sendiri, yang istrinya Ummu Jamil seperti itu, tapi Allah tidak matikan mereka. Sampai akhirnya Nabi harus hijrah. Dikasih ujian, pamannya mati, Abu Talib, yang selama ini menjadi pendukung dakwanya. Istrinya yang tercinta mati, Khadijah radhiyallahu taala anha. Allah terus suruh sabar nabinya. Fasbir sabaran jamila. Sabarlah engkau dengan sabar yang jamil. Jamil itu bahasa Padangnya apa? Rancak. Masya Allah. Tuh sabar yang rancak, jemaah. Gimana sabar yang rancak itu jamaah? As-sabrul ladzi laisa ma'ahu syakwa. Sabar yang enggak penuh dengan ngadu sama orang lain, enggak ada ngadu. Kita kasih ujian sedikit langsung jadi status. Ada orang yang sabar jamaah, subhanallah, subhanallah. Ana punya mahasiswi. Dia tahun semester 3 mungkin. Suaminya ngomong sama anak, Ustadz, ana minta doa buat istri ana, Ustadz, kata dia. Siapa istri antum? Ada Ustadz, antum ngajar dia. Ini suaminya kuliah, istrinya juga kuliah. Kenapa? Istri ana itu Ustadz sudah beberapa tahun ini cuci darah seminggu 2 kali. Ustadz. Ketika anak absen dia di kelas, Ana jadi tahu ketika suami menyebutkan namanya. Ana ngomong, Ana ingin mahasiswi-mahasiswi yang lain itu ambil pelajaran untuk sabar. Ketika Ana mau ngomong tentang derita yang ditimpa oleh perempuan ini jamaah, kata perempuan itu mengatakan, Ustadz mohon maaf Ustadz, itu rahasia Ustadz. Artinya teman sekelasnya nggak ada yang tahu jamaah. Kalau dia ini cuci darah sepekan 2 kali. Enggak, dia enggak ngeluh sama kawan-kawannya. Dia jadikan itu kesabaran buat dia. Innama ashku huzni wa bathi ila Allah. Seperti Nabi Yaqub alaihissalam. Dia mau ngeluh sama siapa? Orang-orang semua enggak ada yang dukung Nabi Yaqub alaihissalam. Selalu mengatakan udah Yusuf sudah hilang, udah enggak ada Yusuf. Ya, beliau mengatakan aku mengeluhkan kesedihanku, kesulitanku hanya sama Allah Azza wa Jalla. Maka ahibati fillah, Nabi alaihi salatu wasallam disuruh sabar.